Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk membedah soal asli SKD CPNS bagian tes karakteristik pribadi dari simulasi CAT BKN. Soal yang pertama, saya sedang tidak sehat. Sikap saya adalah titik-titik. Oke, pada soal ini secara cepat kita bisa melihat ada dua kemungkinan yang bisa menjadi nilai 5. Ini kita eliminasi. Nah, kemudian kita kembali ke teks ya. Saya sedang tidak sehat. Jadi tidak sehat ini adalah kondisi yang secara utuh atau secara asumsi berdasarkan teks itu mengganggu kondisi kerja Anda. Ya, sehingga arahnya ini pada kondisi Anda tidak akan bisa bekerja maksimal. Apabila soal teks itu hanya seperti ini, maka nilai yang terbaik itu adalah Anda harus meminta izin untuk pulang. Jadi tidak memaksakan kondisi diri yang tidak sehat. Oke, soal berikutnya, kantor Anda akan mengadakan bakti sosial di daerah padat penduduk. Ini padat ya, kemungkinan jadi bukan padat penduduk. Agar acara tersebut berjalan dengan lancar, yang akan Anda perhatikan adalah titik-titik. Kita lihat di sini semuanya pilihan jawabannya positif ya. Jumlah warga dan bantuan yang akan diberikan, transportasi, dan lain-lain. Nah, kemudian kita lihat yang secara signifikan lengkap ya. Ini adalah pada pilihan C. Ya, yang harus diperhatikan adalah jenis bantuan bakti sosial ya, dan koordinasi dengan pihak terkait agar acara berlangsung dengan tertib. Karena ini posisinya pada daerah padat penduduk, jadi ketertiban itu diutamakan. Kemudian koordinasi dengan pihak terkait itu sudah termasuk ini ya, dan tentunya sudah termasuk ini. Ini sudut pandang yang lebih luas dan mencakup keseluruhan pilihan. Soal selanjutnya, instansi Anda terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan pekan olahraga. Untuk mensukseskan acara tersebut, yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini kita fokus pada posisi sebagai tuan rumah dulu ya, sehingga ini dan ini bisa kita eliminasi. Nah, ini semuanya terlihat baik ya. Ini membuat acara semeriah mungkin, kemudian menyiapkan fasilitas memadai. Nah, kemudian pilihan yang nilainya 5 adalah pilihan B, di mana kita mengkoordinasi rekan kerja untuk menghubungi vendor yang berpengalaman ya, dan sponsor yang dapat menunjang suksesnya acara tersebut. Sehingga kesuksesan acara tersebut itu tentunya akan meliputi fasilitas yang memadai karena ada vendor yang berpengalaman, kemudian acara yang semeriah mungkin. Oke, soal berikutnya, jika anak buah Anda berlaku kurang sopan kepada klien, yang akan Anda lakukan adalah A. Menghampiri dan melayani klien dengan ramah, kemudian menegur anak buah, B. Menegurnya di hadapan klien, C. Meminta anak buah untuk meminta maaf, D. Menyuruh staf lain untuk menggantikan, atau E. Tidak peduli. Jadi di sini yang
diuji adalah indikator pelayanan publik, kemudian meliputi jejaring kerja, yaitu kemampuan Anda untuk memimpin anak buah. Nah, jika Anda melihat anak buah Anda berlaku kurang sopan kepada klien, maka yang harus Anda lakukan adalah meminta anak buah tersebut untuk meminta maaf dan melayani klien dengan sebagaimana mestinya. Ya, jadi karena sudah melakukan perbuatan yang kurang sopan, maka anak buah Anda tersebut harus diminta untuk meminta maaf. Jadi bukan hanya menegurnya, tetapi meminta maaf ini otomatis untuk menegur ini sudah termasuk di dalamnya, ya, dan bukan Anda yang menggantikan untuk melayani klien atau menyuruh staf lain untuk menggantikannya, bukan. Oke, saat jam istirahat Anda lebih banyak titik-titik. Nah, di sini kita bisa melihat dengan cepat ya, teman-teman, bahwa di sini ini jam istirahat, jam pribadi yang diberikan khusus untuk Anda sebagai pekerja atau karyawan itu beristirahat. Nah, jadi jangan terjebak pada pilihan ini. Ini bisa kita eliminasi. Nah, kemudian kita lihat teman-teman, di sini ada posisi menyendiri, mengobrol dengan rekan kerja lain, berbincang sekedarnya, menghindari rekan kerja yang lain. Nah, ini indikator jejaring kerja ya, dan sosial budaya, di mana ini menguji kemampuan teman-teman bersosialisasi dengan teman kerja. Maka pilihan dengan nilai 5 adalah kemampuan A, atau kondisi di mana Anda bersosialisasi dengan baik. Secara asumsi pada teks ini mengobrol ini adalah kondisi sosial yang paling baik dibanding menyendiri, berbincang sekedarnya, atau menghindari rekan kerja yang lain. Oke, soal berikutnya, jika saya merasa bahagia, saya akan titik-titik. Oke ya, apakah A memaksa orang lain ikut bahagia, atau B bekerja dengan baik pada hari itu, atau C tidak fokus bekerja, atau melakukan pekerjaan seperti biasa, atau mengganggu rekan kerja dengan mengajak bicara. Oke, ini kita eliminasi. Nah, kemudian ada 2, bekerja dengan baik pada hari itu, melakukan pekerjaan seperti biasa. Ini di sini ada sebuah jebakan kalimat yang cukup menarik ya. Jadi di B ini ya, bekerja dengan baik pada hari itu, ini terlihat bahwa ini efek positif dari kebahagiaan Anda, tetapi di satu sisi ini mengandung makna bahwa apabila Anda tidak bahagia, maka Anda tidak akan bisa bekerja dengan baik. Maka pilihan dengan nilai 5 adalah D, yaitu melakukan pekerjaan seperti biasa. Secara profesional itu, dalam bekerja kita harus memiliki standar-standar tertentu, baik dalam kondisi bahagia ataupun tidak. Jadi ini adalah sudut pandang pekerjaan secara profesionalisme. Oke, soal berikutnya, sebagai pemilik toko kelontong terbesar di kota Anda merasa kompetitor Anda semakin banyak, maka usaha yang Anda lakukan agar tetap bertahan adalah
Jadi Anda itu adalah pemilik toko kelontong terbesar dan banyak kompetitor dan harus bertahan. Nah, ini pilihan-pilihannya ada yang positif, ada yang negatif ya. Ini negatif, bisa kita eliminasi, kemudian ini juga. Nah, ada 3 pilihan yang memiliki potensi untuk bernilai 5, memberikan diskon bagi konsumen yang membeli dalam jumlah banyak, kemudian melakukan survei pasar untuk mengetahui minat pembeli, atau E, meningkatkan kualitas produk yang dijual. Anda adalah toko kelontong terbesar, kompetitor semakin banyak, dan Anda harus bertahan. Nah, di sini usaha terbaik yang bisa Anda lakukan untuk bertahan adalah melakukan survei pasar ya, untuk mengetahui minat pembeli ya. Bukan pemberian diskon bagi konsumen yang beli dalam jumlah banyak. Kenapa C? Karena survei pasar untuk mengetahui minat pembeli ini kita akan melakukan tindakan proaktif untuk mengetahui keinginan atau kepuasan pembeli, atau dalam hal ini orang yang kita layani, sehingga ini implikasinya atau indikatornya adalah masuk ke dalam ranah pelayanan publik ya. Jadi survei pasar untuk mengetahui minat pembeli ini secara asumsi teks dia akan membuat pelayanan Anda itu menjadi tepat sasaran dan akan menarik minat pembeli untuk tetap membeli di toko Anda. Oke. Saya senang jika memiliki atasan yang A, berhati lembut, B, supel, C, profesional, D, memiliki integritas, atau E, sering memberi pujian. Saya rasa pada soal ini kita bisa tahu dengan cepat bahwa pilihan A, kemudian B, atau E ini potensi untuk bernilai 5-nya kecil ya. Sehingga ada 2, yaitu C, profesional, atau memiliki integritas, yang mungkin sedikit membingungkan kita mana nilai 5-nya. Jadi di sini mungkin akan banyak yang terjebak ya ke dalam integritas ya, karena ini suatu hal yang sangat-sangat prinsip atau hal utama yang harus dimiliki, tetapi dalam hal ini nilai 5-nya adalah profesional ya, karena kata profesional di sini berarti dia bertindak sesuai apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan, termasuk di dalamnya tentunya orang yang profesional itu harus sudah memiliki integritas yang tinggi ya, harus sudah memiliki integritas yang tinggi ya. Orang yang profesional itu kan harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang baik sesuai standar pekerjaan yang harus dia lakukan. Nah, oke, soal berikutnya, setiap orang dalam hidupnya pasti pernah mengalami kegagalan. Sikap saya terhadap hal tersebut adalah membuat saya lemah, pasrah, dan berusaha tidak menyerah, mencari kesalahan orang lain, tanda bahwa saya harus menyerah, atau berusaha lebih giat. Ini saya rasa soal yang sangat-sangat mudah ya. Ini kita eliminasi, kemudian ini kita eliminasi, ini kita eliminasi. Ada 2 ini. Yang satu berusaha tidak menyerah, yang kemudian berusaha lebih giat. Oke. Jadi ini 2 hal yang baik, tetapi B dan E ini yang memiliki nilai 5 itu adalah B
berusaha lebih giat. Karena berusaha tidak menyerah itu kondisi aktif yang semi pasif, ya. Kemudian kalau berusaha lebih giat itu posisi yang dimana dia itu benar-benar bersemangat, ya, dan tidak memikirkan kegagalan sebelumnya, yaitu kondisi dimana meskipun menghadapi kegagalan dia akan tetap optimis menghadapi kehidupan dan berusaha lebih giat. Kemudian di B ini yang kemudian sedikit atau membuat ini kurang layak untuk mendapat nilai 5 adalah ada kata-kata pasrah. Itu secara konteks nilai psikologis kan itu suatu posisi yang ya begitu adanya, maksudnya pasif, dan istilahnya nilainya itu kurang positif dibandingkan usaha untuk lebih giat dan penuh semangat. Oke, soal berikutnya, Anda diminta menggantikan rekan kerja Anda untuk mengikuti diklat karena ia sedang sakit, maka ini adalah soal tentang profesionalisme, ya, di mana tidak ada konteks teks lain di sini. Jadi teman-teman kembali kepada dasar profesionalisme, yaitu selalu siap untuk menerima tugas. Maka di sini bisa kita lihat dengan cepat nilai 5-nya adalah pada B, di mana Anda siap atau segera menyanggupi tugas tersebut.